banyak banget orang yang komen di video gue ngotot gitu. Masalahnya udah ngotot salah. Dan dia udah salah, ngajakin orang juga ikutan salah. Aduh ya Allah. Gue cuma bilang ya Allah udah sejauh itu ya, separah itu kondisinya gitu maksud gue. Makanya gue bilang kita tuh darurat matematik ya begitu. Udah ngotot, udah salah ngajakin orang buat berbuat salah, buat ngikutin dia. Orang itu juga labil, keajak juga mau, iya apa gimana, itu benar apa salah sih? Ada juga yang bikin lah dia nge-stitch video orang, membenarkan kesalahan. Padahal yang dia buat juga salah. Ya Allah, gue bilang, gue udah berapa kali sih bilang sama di live gue salah satunya, kalau gue bilang, ketika lo mau membuat komedi matematik, ya lo harus memang sudah kalau gue bilang sih ya ngebocorin punchline sih. Dari setup itu strukturnya lo sudah membocorkan punchline bahwa ini tuh komedi. Cuma punchline-nya mau kemana ya itu memang rahasia kita sebagai si kreatornya ya gitu maksud gue. Tapi dari setupnya pun sudah ini jokes bakal mengarah ke komedi gitu. Karya gue kalau ada misalnya 1+3 sama dengan B, itu gue bakal bilang perhatikan gambar berikut, bukan soal berikut. Nah dari awal tuh udah di komedi, karena kan komedi matematika ini masih jarang yang buat gitu kan. Dan gue ngerasa oh ya sudah ini gue bikin ala-ala gue aja gitu, mau orang kayak gimana terserah mereka deh gitu. Nah itu yang gue lihat ketika gue mau berkomedi matematik dari awalnya tuh sudah memang gue bikin ambigu. Jadi salah satu komedi matematika itu ya lo ambigunya itu. Ambigu berarti satu kata tuh bermakna ganda ya, 2 atau lebih maknanya. Kayak yang 2 tambah X sama dengan 3, berapakah X di atas? Itu kan salah satu soal favorit gue. 2 tambah X sama dengan 3, berapakah X di atas? Pertanyaan sebenarnya itu berapakah nilai X di atas? Maka ketika gue mencoba mengambigukan soal itu, dari pertama kan dari soal udah jelas gue bilang kalau gue memang ada komedinya di situ. Makanya pertanyaan gue adalah berapakah X di atas? 1. Kalau 2 tambah X sama dengan 5, berapakah nilai X di atas? Nilainya 3. Gue cuma kan artinya itu memang tidak debatable. Kalau kata si Trans 7, jangan yang debatable Pak, jangan yang bisa didebat kalau bikin soal. Akhirnya gue memang muter otak lagi ke situ, dan akhirnya kebanyakan soal cerita gitu. Nah itu yang gue buat teman-teman. Jadi memang nggak sembarangan itu juga kalau gue, menurut gue ya, kalau untuk komedi matematika, karena lo juga harus memang di soalnya pun tidak bisa didebat gitu. Yang gue paling kesel ketika bikin konten matematika itu digantung, ya buat kamu coba jawab di komen. Nanti dapetnya apa gitu maksud gue. Kalau gue memang ada beberapa juga Pak jangan langsung jawab segala macam, ya itu gue bilang itu dengan cara satsetnya gue kalau orang digantung kan ntar maksudnya bener gak nih jawaban, masih ada orang mencari-cari gitu. Kalau gue ini jawabannya tapi memang cara gue singkat dan mungkin lo juga nggak bisa ngikutin, nanti yang teman-teman gue tuh netizen gue, follower gue yang bakal nerangin itu, karena gue bilang kapasitasnya nggak di gue lagi, juga gue mau berbagi sama yang lain yang memang bisa kapasitasnya bisa nerangin. Mereka banyak yang guru, kan agak maksud gue kan gitu. Gue kemarin kita workshop sama guru-guru SD SMP, mereka tidak berani juga tuh untuk bikin sesuatu ya di luar pelajaran atau di luar kurikulum, takutnya memang disalahin. Oke, gue bilang berarti ya gue yang bisa nih, karena gue kan bukan guru, gue tidak terikat dengan kurikulum dan gue tidak terikat dengan peraturan manapun. Gue bilang gue cuma mau sharing tentang matematika dasar. Memang yang parah tuh matematika dasar di kita. Bahkan PEMDAS pun gue sering kali, gue udah ngebahas PEMDAS itu udah ratusan kali kalau PEMDAS ya. Karena memang gue pengen tuh matematika dasar kelar gitu. Bahkan eksponen pun masih banyak yang belum paham nih, eksponen kok dapet itu dari mana segala macam. Nah itu memang stylenya gue guys. Karena gue berpikir gini, untuk konten gue terangin ya satset aja. Artinya gini, kalau untuk caranya sendiri segala macam kalian bisa belajar. Maksud gue gitu ya, di YouTube banyak, lo juga bisa nyontek soalnya di jawabannya di YouTube, tanya AI segala macam, Cici segala macam, lo tanya di situ, silakan. Tapi kalau gue itu cara gue, dan gue mau menyebarkan virus itu, menyebarkan cara gue tuh begitu, sehingga kalian bisa think fast gitu, berpikir cepat, selesai gitu. Makanya untuk itu harus dilatih, dan gue pikir gue akan lambat ketika gue harus menerangkan secara detail ya, menjelaskan itu secara detail, dan gue tidak mengambil porsi itu. Makanya gue bilang itu biar diambil sama follower gue, mereka lebih jago, lebih runut, lebih memang
terstruktur kalau penjawabnya. Kalau sama gue, ya gue begini apa adanya aja. Makanya salah satu yang gue bilang ketika lo berkonten atau jadi konten kreator itu jujur aja. Ya lo begitu ya begitu gitu kondisinya kayak gue nih. Gue nerangin matematika ya begitu, ala gue ya begitu. Lo mau komplain segala macam, ya sorry to say itu stylenya gue. Donatur nggak usah ngatur. Itu gaya gue memang begitu, dan itu yang mau gue tularkan ke kalian. Think fast aja, berpikir cepat aja, satset aja gitu. Karena yang udah kayak ini dapat dari mana, tiba-tiba kok bisa sih akar 2 itu 2 pangkat setengah dari mana? Oh itu enggak, itu udah gue dengan apa namanya husnuzon gue bilang kalian udah ngerti kalau gue ya, karena prinsip gue kan gitu. Udah pada ngerti nih, biarin deh, gue nggak usah nerangin lagi kondisinya. Kalau gue bilang udah pada ngerti, kalau ternyata gue salah ya kalian belajar lah sendiri di situ. Makanya gue bilang, gue kadang-kadang suka kok nggak dijelasin Pak, maaf kalau gue memang kontennya begitu, yang ada memang begitu, dan gue pengen mancing biar kalian belajar sendiri sisanya, bahwa itu dapatnya misalnya dapat sama dengan 4, 4-nya dari mana, tinggal caranya doang yang kalian lihat. Bisa googling, bisa cici segala macam, ChatGPT juga banyak segala macam. Bisa itu. Maksud gue adalah untuk meningkatkan literasinya nih. Kalau gue cuma nerangin doang, memang nggak bisa guenya juga yang pertama. Yang kedua, jadi kalian nggak belajar secara membaca. Sedangkan gue juga mau nggak cuma berhitung, tapi membacanya gue mau tingkatin lagi nih, literasinya yang gue bilang. Literasi harus memang ditingkatkan lagi dengan ya style gue, ala-ala gue begitu. Di samping juga yang memang gue ketatkan adalah durasi. Karena gue pengen banget bisa ngerjain soal itu cuma setengah menit, 30 detik. Itu yang mau gue dalam 30 detik itu bisa menganalisa langsung menyelesaikan soal. Itu yang memang mau gue tularkan di situ. Jadi biar teman-teman bisa think fast lah, berpikir cepat, nggak jualan segala macam. Lu kok bisa pindah segini, kok bisa pindah ke sini jadi segini, udah nggak ada pertanyaan lagi tuh buat gue. Gitu, udah nggak ada pertanyaan lagi buat di kelasnya gue nih, gitu loh maksud gue. Kalau itu kalian bertanyakan, silakan aja ke tempat lain, YouTube kah atau Google kah segala macam, silakan di situ. Jadi ketika gue menerangkan itu ya banyak juga yang paham sih, dan yang memang kenapa akhirnya gue tetap kekeh dengan stylenya gue nerangin begitu, karena beberapa masukan dari beberapa banyak orang sih, nggak cuma 1-2 ya, banyak banget, entah itu secara DM ataupun memang pernah ketemu juga gitu, jadi ngobrol sama gue, Pap, udah gitu aja, cara lo yang begitu aja. Akhirnya kan gue tetap begitu kan, karena memang gue akhirnya nerangin ke mereka bahwa kenapa gue harus pakai cara satset, gue bilang ya biar kalian juga berpikir satset gitu, biar cuma setengah menit itu udah langsung bisa nyelesain satu soal. Itu yang memang gue mau coba, mau kampanyekan, gue mau coba nge-push di situ, karena bisa gitu loh, karena bisa setengah menit itu bisa ngerjain soal, paling nggak 1 menit. Yang soal-soal agak-agak panjang 2 menit, 3 menitan lah. Artinya kalau kita dikasih waktu satu soal 2 menit, 50 soal 100 menit, kalau cuma setengah menit kan kita ngerjain paling cuma berapa tuh? 25 menitan. Sisanya kan tinggal untuk ngerjain soal-soal yang susah. Itu yang memang gue ini lagi mencoba kita tuh berstrategi dalam mengerjakan soal ya. Gitu, nggak cuma soalnya doang. Makanya gue kadang-kadang gue kasih bocoran juga yang kemarin, lu kalau pilihan ganda begini-begini segala macam sampai mengkerucut. Nah itu lagi gue coba berstrategi untuk dengan waktu ya. Untuk ketika lo harus ngerjain soal matematika dan memang benar yang gampangnya dulu yang bisa dijawab, yang memang masuk di hitungan lo, masuk di otak lo, dan lo ngerti, paham banget tentang itu, sikat aja dulu. Nah untuk soal cerita apa-apa yang memang perlu pemahaman ya bisa di belakangan. Paling kan memang soal cerita juga paling cuma 20%, paling banyak juga 25%, nggak sampai lebih dari situ. Sisanya memang hitungan biasa. Kan artinya kalau memang dari 20 soal ya 30 lah ya, 30 paling cuma 5 gitu kan. 5 soal yang cerita ya. Dan sekarang ini yang makanya kemarin gue lihat bahwa matematika anjlok ya di TKA-nya begitu sih. Satu soal bercabang lagi, jawabannya bahkan bisa jadi soal. Jawaban itu pernyataan lagi yang memang bernilai benar dan salah. Lo harus lihat lagi. Makanya gue bilang, mungkin karena memang waktunya kurang. Kalau gue sih ngerasa begitu gue ngerjain soal-soal TK ini, ya waktu nggak bisa setengah menit ini. Gue bilang gitu. Karena lo harus satu soal ada A, B, C lagi, sub soalnya. Dan itu memang lo harus nyari. Nggak bisa cuma ngeliat doang. Tapi yang jelas kalau memang
teman-teman mau memang bisa mengerjakan matematik, nggak ada cara lain kecuali berlatih. Itu aja dari gue. Kita ketemu lagi bakal di bahasan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.